Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama SMA Wotu Studio. Dan kali ini kita akan membahas tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta di Provinsi Sulawesi Selatan tahun ajaran 2022-2023. Tapi khusus untuk video ini kami hanya akan membahas tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas saja. Insyaallah di lain video untuk SMK dan SLB. Baik, selanjutnya kita lihat surat keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini untuk petunjuk teknisnya. Ini ada kata pengantar, kita skip saja. Kemudian keputusan Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Terus kita skip, kita akan masuk ke bab 1. Ya, ini tata cara penerimaan peserta didik baru. Ini khusus untuk tahun pelajaran 2022-2023. Prinsip pelaksanaannya, jadi prinsip pelaksanaannya ini dilaksanakan non-diskriminasi, jadi prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian asas non-diskriminasi dikecualikan. Jadi ini yang terkecuali untuk sekolah-sekolah gender. Jadi misalnya ada sekolah yang khusus menerima siswa perempuan saja, atau sebaliknya ada sekolah yang khusus menerima siswa laki-laki saja, atau sekolah agama. Di macam pesantren misalnya tidak menerima dari agama lain, itu dikecualikan. Selanjutnya, persyaratan calon peserta didik. Persyaratan calon peserta didik SMA itu usia maksimal 21 tahun terhitung sejak 1 Juli 2022 yang ditunjukkan dengan akta kelahiran. Yang kedua, telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Kemudian calon peserta didik baru penyandang disabilitas menyerahkan hasil penilaian awal dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten. Calon peserta didik baru kelas 10 dari sekolah luar negeri juga harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya, bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing, wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan. Kemudian kita skip lagi untuk SMK-nya ini. Kita masuk untuk SMA. Jalur pendaftaran untuk SMA. Ini jalur pendaftaran SMA. Yang pertama adalah jalur zonasi dengan kuota 50%. Yang kedua, jalur afirmasi kuota 15%. Jalur perpindahan orang tua atau wali kuotanya 3%. Jalur anak guru dan tenaga kependidikan kuotanya 2%. Jalur prestasi akademik kuotanya 20%. Jalur prestasi non-akademik kuota 10%. Kemudian jalur boarding school. Ini ada beberapa sekolah di Sulawesi Selatan yang menggunakan pembelajaran boarding school. Ini kuota disesuaikan dengan daya tampung sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, ketentuan jalur pendaftaran. Kita masuk ke jalur zonasi. Jalur zonasi untuk calon peserta didik baru
jenjang SMA yang berada di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi Selatan. Kedua, domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023 atau kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Juni 2021. Ya, jadi ini kakaknya paling lambat diterbitkan 1 Juni 2021. Ya, di atas ini berarti tidak bisa diterima. Untuk jalur zonasi, dalam hal kartu keluarga sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 dan 2, 1-2 tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pejabat setempat yang berwenang. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ini, jadi ini ada keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 dan 2 antara lain. Jadi ini yang boleh tidak ada kartu keluarganya, tapi diganti dengan surat keterangan domisili. Nah, inilah yang di keadaan tertentu ini. Yang pertama adalah bencana alam. Ya, jadi yang terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor. Kemudian juga mengalami bencana sosial seperti terjadi konflik sosial antar kelompok, konflik sosial antar komunitas masyarakat, ada teror. Inilah yang boleh menggunakan surat keterangan domisili. Selanjutnya 15, kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun dapat diterima karena alasan berikut. Jadi yang kakaknya di atas 1 Juni 2021 boleh diterima dengan alasan misalnya ada penambahan atau penghapusan anggota keluarga, pindah rumah, ya. Jadi misalnya ada kelahiran, kemudian di keluarganya itu sehingga terbit kakak baru, pindah rumah. Untuk alasan butir 1 dan 5, 152 harus melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten kota setempat yang menjelaskan alasan perubahan kartu keluarga tersebut. Selanjutnya, data kependudukan diambil dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Calon peserta didik wajib memilih 3 sekolah. Jadi pendaftar nanti wajib memilih 3 sekolah dalam zona yang telah ditetapkan. Ini untuk jalur zonasi. Ya, itu untuk jalur zonasi. Kemudian jalur afirmasi. Untuk calon peserta didik baru jenjang SMA, SMK yang berasal dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta program Keluarga Harapan atau PKH dan penyandang disabilitas. Jadi ini bagi peserta didik baru nanti, calon peserta didik baru yang memiliki kartu PKH boleh mendaftar melalui jalur afirmasi. Data peserta program Keluarga Harapan ini diambil dari data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Jalur afirmasi merupakan jalur non-zonasi. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona
ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Jadi ini perbedaannya dengan jalur zonasi. Kalau jalur zonasi harus dalam zona, sedangkan untuk jalur afirmasi wajib juga memilih 3 sekolah, tetapi boleh memilih yang di luar zona yang ditetapkan. Oke. Dalam hal kuota, jalur afirmasi belum terpenuhi. Sisa kuota dimasukkan dalam kuota jalur zonasi. Jadi, kalau jalur afirmasi ini belum terpenuhi, maka sisanya boleh dimasukkan ke dalam jalur zonasi. Ya. Selanjutnya lagi, jalur yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA, SMK yang harus mengikuti orang tua atau wali berpindah tugas ke tempat tugas yang baru, meliputi perpindahan tugas orang tua wali dari luar Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam Provinsi Sulawesi Selatan dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Yang kedua, perpindahan tugas orang tua wali antar kabupaten atau kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti perpindahan domisili orang tua atau wali. Ini dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Selanjutnya, 32. Perpindahan tugas orang tua atau wali paling lama 3 tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. 34. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih 3 kompetensi kalian. Oke, ini untuk SMK. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali belum terpenuhi, maka sisa kuotanya dimasukkan dalam kuota jalur zonasi. Jadi ini juga kalau misalnya tidak terpenuhi ini jalur perpindahan tugas orang tua, maka kuotanya dimasukkan ke dalam kuota jalur zonasi. Yang keempat, jalur anak guru dan tenaga kependidikan. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK dari anak guru atau tenaga kependidikan baik PNS, non PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat keputusan penugasan dari gubernur. Jadi ini syaratnya, surat keputusan penugasan dari gubernur. Anak guru yang dimaksud adalah anak kandung atau anak tiri yang terdaftar pada kartu keluarga. Jadi anak kandung atau anak tiri yang terdaftar pada kartu keluarga. 43. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan rata nilai semester. Jadi misalnya dibutuhkan kuotanya misalnya 10 orang dibutuhkan untuk jalur anak guru, tetapi yang mendaftar 11, maka yang dijadikan patokan untuk penerimaannya adalah rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Selanjutnya 44. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib mendaftar pada sekolah orang tuanya. Jadi untuk jalur anak guru ini wajib mendaftar di tempat bapak atau ibunya mengajar. Selanjutnya 45. Calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih 3 kompetensi keahlian, yang ini untuk SMK.
Dalam hal kuota jalur anak guru dan tenaga kependidikan, jika belum terpenuhi, maka sisa kuotanya dimasukkan lagi ke dalam jalur zonasi. Ya, selanjutnya ini adalah jalur anak DUDI, dunia usaha dan dunia industri, khusus untuk SMK. Kita skip saja ya. Selanjutnya, jalur prestasi non-akademik. Daya tampung jalur prestasi non-akademik paling banyak 5% dari daya tampung sekolah yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dalam kejuaraan atau lomba bidang non-akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan tingkat internasional. Dalam hal kuota jalur prestasi non-akademik tidak memenuhi kuota, maka kuota dimasukkan lagi ke dalam jalur zonasi. Jalur prestasi non-akademik untuk calon peserta didik baru berasal dari dalam zona atau luar zona. Jadi boleh dalam zona atau dari luar zona untuk mendaftar di salah satu sekolah untuk jalur non-akademik. 6.4. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Calon peserta didik baru jenjang SMK, ya SMK. Kemudian prestasi non-akademik berjenjang yang dimaksud adalah, jadi yang dimaksud dengan prestasi non-akademik ini adalah 1. Olimpiade Sains Nasional OSN atau Kompetensi Sains Nasional KSN. Yang kedua, Kompetensi Olahraga Siswa Nasional KOSN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Olimpiade Literasi Siswa Nasional, Olimpiade Penelitian Siswa Nasional, Kompetensi Sains Madrasah, Lomba Cipta Seni Pelajar, Kompetensi Robotika, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, FLS2N, Gala Siswa Indonesia, Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah, Aksioma, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, kemudian Pekan Olahraga Nasional, PON, kemudian Pekan Olahraga Provinsi Porprov. Ini ada beberapa lagi yang masuk dalam jalur prestasi non-akademik. Ya. Selanjutnya, prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan. Diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu. Kemudian calon peserta didik baru yang memiliki prestasi kategori beregu atau kelompok. Ya. Pembobotan nilai kejuaraan sebagai berikut. Ya, untuk tingkat internasional ini kalau mendapatkan juara 1 maka bobotnya 100. Juara 2 95, juara 3 90. Selanjutnya ini nasional. Kemudian ada lagi tingkatan provinsi dan yang terakhir adalah tingkatan kabupaten dan kota. Jadi untuk lombanya ini hanya pada tingkat kabupaten dan kota yang terendah, itu nilainya 55. Kalau juara 1, juara 2 50, dan kalau juara 3 nilainya 45. Pembobotan nilai kejuaraan tidak berjenjang. Jadi kalau tidak berjenjang, maka pembobotannya adalah kalau dia internasional nilainya 85, kalau juara 1 nasional 70, provinsi 55, kemudian kalau dia juara 1 tingkat kabupaten kota yang tidak berjenjang maka nilainya 40. Untuk beregu, jadi yang beregu seperti sepak bola, voli dan lain-lain ini kalau juara 1 nasional nilainya 70. Kalau
internasional 70, kalau nasional 55, kalau provinsi 40, dan kalau kabupaten 25. Ya, ini yang menarik ini untuk tahun ini ada jalur khusus untuk hafiz Quran minimal 5 juz. Jadi untuk Anda semua yang sudah menghafal 5 juz, maka bobot nilainya itu sama dengan juara 1 kejuaraan berjenjang tingkat internasional. Jadi poinnya 100 untuk hafiz Quran. Ya. Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan ketentuan. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal 31 Desember 2021. Ya. Selanjutnya, jalur prestasi akademik. Jalur prestasi akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rata nilai rapor SMP sederajat mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Rata nilai rapor merupakan rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 dan berasal dari nilai pengetahuan atau kompetensi inti 3. Mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi akademik adalah bahasa Indonesia. Jadi tidak semua pelajaran diambil nilainya, hanya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ya, IPA, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona atau di luar zona yang ditetapkan. Calon peserta didik baru jenjang SMK, ya kita skip. Dalam hal kuota, dalam hal kuota jalur prestasi akademik, jika tidak memenuhi kuota maka sisa kuota dimasukkan ke dalam jalur zonasi. Untuk jalur boarding school, inilah ada jalur boarding school dan hanya ada di Sulawesi Selatan, hanya ada beberapa sekolah saja yang melaksanakan boarding school seperti SMA 5 Goa, SMA 17, SMA 11. Ya, kita lewati. Ya. Kita akan masuk kepada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Tahapan PPDB. Tahapan PPDB ditetapkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional atau dana BOS itu dilarang memungut biaya. Jadi tidak ada biaya pendaftaran bagi sekolah yang menerima dana BOS. Yang kedua, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga dilarang melakukan pungutan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB. Melakukan pungutan membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Jadi dilarang membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. 23. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana ini maksud pada poin 11 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pengumuman pendaftaran. Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka. Kedua, pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada SMA, SMK, Sekolah Keberbakatan Olahraga, SLB negeri dan swasta. Selanjutnya yang ketiga, pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan pada 20 Juni 2022. Jadi dimulai PPDB-nya pada tanggal 20 Juni 2022. Jumlah daya tampung yang tersedia diatur sebagai berikut. Jadi ini untuk daya tampung di sekolah. Ya, kita skip. Kemudian kita masuk kepada pendaftaran. Ya,
Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, ya, dalam jaringan. Jadi pendaftarannya dilaksanakan secara online. Pendaftaran PPDB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, jadi jika sekolah itu tidak tersedia di zona tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Jadwal pelaksanaan PPDB. Ini yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Untuk SMA jalur boarding school, ya kita skip, kita masuk kepada SMA. Jadi yang ini jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur anak guru, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi non-akademik. Pendaftarannya untuk SMA dimulai tanggal 27 Juni 2022 sampai 29 Juni 2022. Dimulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam. Ini secara online. Ya. Jadi pendaftarannya mulai tanggal 27 Juni, kemudian berakhir pada tanggal 29 Juni. Pendaftarannya secara online. Pendaftarnya mulai dari jam 6 sampai jam 10 malam. Kemudian untuk verifikasi dan validasi tanggal 20 Juni sampai 30 Juni pukul 16. Pengumuman. Jadi pengumuman untuk kelulusan pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 24.01 pukul 12.01 malam secara online. Kemudian daftar ulangnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli 2022. Mulai jam 6 sampai jam 22 secara online. Kemudian ada masa sanggah itu tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli 2022 di jam kerja dan secara offline. Jalur sonasi. Untuk jalur sonasi pendaftarannya dimulai tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli 2022. Mulai pukul 6 sampai pukul 10 malam secara online. Verifikasinya tanggal 4 sampai tanggal 7. Kemudian pengumuman untuk jalur sonasi. Untuk jalur sonasi ini pengumumannya tanggal 8 Juli 2022. Kemudian daftar ulangnya tanggal 8 sampai tanggal 11 Juli 2022. Ya, masa sanggah tanggal 8 sampai tanggal 11 Juli 2022 secara offline. Kemudian MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah itu tanggal 11 sampai 15 Juli 2022 pukul 7.30 sampai selesai. Ini dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Ya, D. Seleksi jalur pendaftaran, jalur sonasi dan jalur afirmasi mempertimbangkan. Seleksi jalur sonasi untuk calon peserta didik baru dilakukan dengan memperhatikan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah sonasi yang ditetapkan. Jadi ini pertimbangan utamanya adalah kedekatan jarak tempat tinggal terdekat dari sekolah yang kita tempati untuk mendaftar untuk jalur sonasi dan afirmasi. Ya, kita skip. Ya, ini juga sudah kita bahas tadi. Saya kira sudah selesai. Jika ada hal-hal lain, silakan komen di bawah.
untuk mempertanyakan jika ada hal-hal lain yang ingin diketahui lebih lanjut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.